Salam sehat sejahtera. Jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Berikut mari kita simak cerita hari ini. Lebih dari 70% luas permukaan bumi adalah lautan. Dan berbagai jenis makhluk hidup tinggal di kedalaman lautan. Banyak dari makhluk-makhluk ini masih asing bagi manusia. Pengetahuan umat manusia tentang lautan hanya sekitar 5% dan sebagian besar merupakan area yang belum diketahui manusia. Hal ini pula yang memicu rasa ingin tahu manusia yang kuat terhadap lautan. Seperti umum diketahui, dinosaurus sudah punah dari muka bumi. Namun tidak tertutup kemungkinan juga ada dinosaurus sejenis di lautan. Pengetahuan manusia masih dangkal tentang lautan. Jadi tidak boleh gegabah dalam menarik kesimpulan. Makhluk hidup di dunia yang sudah punah juga sangat banyak. Namun hewan yang punah tersebut hanyalah sebagian dari makhluk yang dianggap punah oleh manusia. Manusia juga tidak dapat memastikan bahwa tidak ada satupun makhluk yang punah tersebut yang hidup di lautan. Bagaimanapun, spesies makhluk yang ada di lautan itu beragam. Bahkan masih banyak makhluk yang belum pernah dilihat manusia. Manusia juga telah menggunakan berbagai cara untuk menjelajahi lautan. Misalnya pada tahun 2003, beberapa peneliti Australia menangkap seekor hiu putih besar. Untuk menggali lebih jauh misteri lautan, para ilmuwan memasang penanda pada seekor hiu putih raksasa sepanjang 3 meter bernama Shark Alpha. Penanda itu bisa membaca lokasi hiu, termasuk kedalamannya, suhu tubuh serta lingkungan, dan parameter lainnya. Namun tak disangka, 4 bulan setelah dipasang penanda, hiu ini terdampar di pantai yang berjarak 3,2 km dari lokasi hiu awal. Ketika ilmuwan mengunduh data rekaman penanda, mereka menemukan fakta yang mengejutkan. Informasi menunjukkan bahwa penanda tenggelam hingga kedalaman 580 meter dari permukaan laut, serta membaca peningkatan suhu dari 8 derajat Celcius hingga 25,5 derajat Celcius selama 8 hari sebelum akhirnya kembali ke permukaan dan terdampar. Pembuat film dokumenter David Riggs dalam dokumenter Hunt for the Super Predator yang ditayangkan secara online di Smithsonian Channel menyelidiki peristiwa yang menimpa hiu tersebut. Pertanyaan yang terlintas tidak hanya di pikiran saya, tetapi juga setiap orang yang terlibat misi adalah siapa yang melakukan itu. Hiu putih itu pasti dimakan. Apa yang akan memakan hiu sebesar itu? Apa yang bisa membunuh hiu sepanjang 3 meter? Kata Riggs sambil mengerutkan kening bingung. Selama penyelidikan sekaligus pembuatan dokumenter, Riggs mengatakan bahwa ada 3 kemungkinan makhluk yang membunuh hiu putih raksasa tersebut adalah paus pembunuh, cumi-cumi raksasa, atau hiu putih yang kanibal. Belum diketahui dengan pasti makhluk misterius yang membunuh hiu putih raksasa tersebut. Dokumenter yang menjelaskan teka-teki pembunuh Shark Alpha itu bisa dilihat di situs web Smithsonian Channel. Makhluk misterius memakan seekor hiu putih raksasa di perairan Australia. Dugaan itu diungkap oleh proyek tagging untuk mengetahui pergerakan hiu putih raksasa yang dilakukan oleh ilmuwan Australia. Banyak peneliti berspekulasi bahwa makhluk tak dikenal tersebut mungkin adalah hiu megalodon yang diperkirakan telah punah. Megalodon adalah makhluk yang sangat besar dengan giginya yang sangat tajam. Ia dapat menggigit hiu putih besar di lautan menjadi 2 bagian hanya dengan 1 gigitan. Mungkin megalodon tidak punah seperti yang diperkirakan manusia. Siapa tahu mereka masih ada di lautan, hanya saja manusia belum atau tidak menemukannya. Sebelumnya, beberapa arkeolog juga menemukan fosil megalodon. Menurut perhitungan,
Megalodon hidup sekitar 20 juta tahun yang lalu dan tidak ditemukan fosil Megalodon setelah lebih dari 3 juta tahun yang lalu. Oleh karena itu, manusia menduga bahwa Megalodon kemungkinan besar telah punah. Dugaan ini belum tentu akurat karena manusia belum memahami sepenuhnya tentang lautan. Hewan purba adalah hewan yang berasal dari masa lampau dan pada akhirnya mengalami kepunahan. Faktanya, saat ini masih ada beberapa hewan yang diidentifikasi sebagai hewan purba yang telah hidup ratusan ribu hingga jutaan tahun yang lalu. Hewan purba ini mengalami evolusi yang cukup kompleks hingga akhirnya dapat bertahan hidup di tengah kondisi iklim dan zaman yang berbeda. Ikan sileken ini bisa dibilang sebagai ikan yang super langka. Ikan yang berkerabat dekat dengan ikan paru-paru ini dianggap telah punah semenjak akhir zaman Cretaceous, sekitar 65 juta tahun yang silam. Sampai ketika seekor sileken hidup tertangkap oleh jaring hiu di muka kuala sungai Kalumna, Afrika Selatan pada bulan Desember tahun 1938. Kapten kapal pukat yang tertarik melihat ikan aneh tersebut mengirimkannya ke museum di kota East London yang ketika itu dipimpin oleh Miss Marjorie Courtney Latimer, seorang ichtyologis atau ahli ikan setempat, dan oleh James Leonard Brayley Smith, kemudian mendeskripsi ikan tersebut dan menerbitkan artikelnya di jurnal Nature pada tahun 1939. Ia memberi nama Latimeria kalumnae kepada ikan jenis baru tersebut untuk mengenang sang kurator museum dan lokasi penemuan ikan hiu. Pencarian lokasi tempat tinggal ikan purba itu selama belasan tahun berikutnya kemudian mendapatkan perairan Kepulauan Komoro di Samudra Hindia sebelah barat sebagai habitatnya. Tempat beberapa ratus individu diperkirakan hidup pada kedalaman laut lebih dari 150 meter. Di luar kepulauan itu, sampai tahun 1990-an, beberapa ikan ini juga tertangkap di perairan Mozambique, Madagaskar, dan juga Afrika Selatan. Namun semuanya masih dianggap sebagai bagian dari populasi yang kurang lebih sama. Pada tahun 1998, 60 tahun setelah ditemukannya fosil hidup sileken Komoro, seekor ikan raja laut tertangkap jaring nelayan di perairan Pulau Manado Tua, Sulawesi Utara. Ikan ini sudah dikenal lama oleh para nelayan setempat, namun belum diketahui keberadaannya di sana oleh dunia ilmu pengetahuan. Ikan raja laut secara fisik mirip sileken Komoro dengan perbedaan pada warnanya, yakni raja laut berwarna coklat, sementara sileken Komoro berwarna biru baja. 2 tahun kemudian, ditemukan pula sekelompok sileken yang hidup di perairan kawasan lindung laut St. Lucia di Afrika Selatan. Orang kemudian menyadari bahwa kemungkinan masih terdapat populasi-populasi sileken yang lain di dunia, termasuk pula di bagian lain Nusantara. Mengingat bahwa ikan ini hidup terisolasi di kedalaman laut, terutama di sekitar pulau-pulau vulkanik. Dalam studi masa depan, para ilmuwan berencana menganalisis secara lebih lanjut untuk mengetahui apakah tingkat pertumbuhan spesies ini berkaitan dengan suhu. Jawaban yang akan muncul bakal memberikan beberapa wawasan baru tentang dampak perubahan iklim pada spesies yang rentan ini. Nenek moyang sileken berevolusi 420 juta tahun yang lalu. Selamat dari pergeseran benua dan serangan asteroid yang memusnahkan dinosaurus. Tinggal di gua-gua di dasar laut, sileken dapat tumbuh hingga 1,8 meter dengan bobot lebih dari 90 kg. Sementara itu, hiu juga merupakan spesies dari sejak era Jurassik yang masih eksis hingga sekarang, adalah spesies purba. Hiu telah berevolusi ke tahap yang lebih tinggi sejak periode Jurassik akhir. Beberapa contoh di atas
dapat menunjukkan bahwa lautan masih menjadi ladang yang sangat misterius bagi manusia. Manusia sama sekali tidak dapat mengetahui berapa banyak makhluk tak dikenal yang ada di lautan nan luas itu. Benar-benar mengerikan jika dibayangkan. Yakin, di masa mendatang, seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, eksplorasi manusia di lautan juga akan berkembang lebih jauh. Adapun mengenai sebab mengapa manusia takut terhadap hiu, itu sepertinya sudah tertulis dalam gen kita. Mungkin ini adalah semacam penghormatan terhadap alam. Keruntuhan paus membuat kita merasakan indahnya alam. Paus besar akan tenggelam ke dasar laut setelah mati sebagai umpan balik terakhir mereka terhadap alam. Dan hiu sama seperti paus akan tenggelam ke dasar laut saat mereka berhenti berenang untuk kembali ke alam. Namun para ilmuwan justru merekam pemandangan seperti ini di dasar laut. Kawanan hiu yang kehilangan siripnya hidup-hidup ini tenggelam ke dasar laut menunggu kematian. Dan semua ini karena keserakahan manusia yang menjadikan siripnya santapan lezat di atas meja makan. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.